Kaledonia Baru. Negara ini adalah wilayah otonomi Prancis di tengah Samudra Pasifik. Namun, sebagian penduduknya adalah keturunan Jawa Indonesia. Sebelumnya, nama Kaledonia Baru muncul dalam pemberitaan lantaran kericuhan di negara tersebut yang menewaskan sejumlah orang dan ratusan terluka. Berawal dari sini, kemudian muncul fakta bahwa sebagian penduduk dari Kaledonia Baru ternyata ada yang berketurunan Jawa. Secara geografi, Kaledonia Baru berada di timur Laut Australia dan utara Selandia Baru. Negara ini terdiri dari beberapa kepulauan di tengah Samudra Pasifik, dengan pulau besar bernama Grande Terre. Negara ini merupakan bekas jajahan Prancis, dengan status sui generis, wilayah dengan otonomi khusus. Prancis menjajah Kaledonia Baru pada 1853 dan menjadikan tempat itu sebagai penjara bagi tahanan politik sejak 1860-an. Orang-orang Kaledonia Baru adalah mayoritas etnis Melanesia, dengan lebih dari 2/5 populasi dan pertigaannya berasal dari Eropa. Secara persentase, berdasarkan pada tahun 2014, penduduk Kaledonia Baru dari etnis Kanak sebanyak 39,1% dan dari Eropa sebanyak 27,2%. Uniknya, ada juga penduduk dari Indonesia dan keturunannya mencapai 1,4%. Di daerah perkotaan negara ini diketahui ada keturunan pekerja migran Indonesia dan Vietnam. Selain itu, bahasa di sini uniknya karena tidak mengenal bahasa resmi. Hanya saja bahasa Prancis dan Kanak mempunyai pengakuan hukum yang khusus. Sehari-hari, sekitar 30 bahasa Melanesia digunakan, dan sebagian besar orang Melanesia mahir dalam lebih dari satu bahasa. Uniknya, keturunan orang-orang Jawa di Kaledonia Baru juga menggunakan bahasa Jawa Indonesia dalam keseharian mereka. Mereka juga mempunyai kampung Jawa layaknya di Indonesia yang berada di Eropa. Jejak keturunan Jawa di negeri yang ada di tengah Samudra Pasifik ini mempunyai sejarah yang cukup panjang pada awal kedatangannya. Sejarah Kaledonia Baru semula adalah wilayah koloni untuk pembuangan para pejabat serta beberapa orang pemberontak asal Maghribi yang melawan Prancis. Lambat laun, kebutuhan ekonomi membuat penguasa Prancis membutuhkan buruh migran termasuk dari Jawa. Pada tahun 1996, ada sekitar 5.000-an orang Jawa Kaledonia yang masih bermukim di Pulau Kaledonia Baru. Para orang Jawa Kaledonia yang memulai migrasi sejak tahun 1896 dan tiba dalam sejumlah gelombang migrasi hingga awal 1970-an ketika terjadi booming tambang nikel. Para orang Jawa di Kaledonia Baru ada yang beranak pinak di Pasifik Selatan, Prancis, atau menikmati hari tua di sana. Sebagian besar memiliki akar sejarah di Kaledonia Baru dan secara rutin tiap bulan menerima pensiun dari pemerintah maupun perusahaan Prancis tempat mereka bekerja. Konon dulu orang-orang Jawa di sini mencoba peruntungan, namun ada juga yang tidak betah karena budayanya yang berbeda antara Prancis dan Jawa. Awal kedatangan kuli dari Jawa ke Kaledonia Baru dimulai dengan work contract atau kontrak kerja. Para buruh kontrak menyebut diri mereka sebagai batur tukon atau kuli kontrak. Orang Eropa dengan sederhana menyebut mereka sebagai Javanese atau Niau Uli. Nama Niau Uli adalah sejenis pohon lokal yang sering dijadikan tempat para embok Jawa menggantungkan bayinya saat mereka bekerja di perkebunan. Karena itu, lambat laun orang Jawa yang lahir di Kaledonia Baru disebut Les Niau Oli atau kaum Niaoli. Migrasi pertama orang Jawa yang datang ke Kaledonia Baru sebanyak 165 orang. Mereka terdiri dari 145 laki-laki dan 20 perempuan. Didapati keterangan ada 78 kali pengiriman buruh dari Jawa ke Kaledonia Baru. Umumnya mereka berasal dari Yogyakarta,
Solo, Wonosobo, Pekalongan, Kediri, Surabaya, Batavia, dan Bandung. Tugas utama mereka adalah membabat alas atau membuka belantara untuk dijadikan perkebunan, pertambangan, dan membantu rumah tangga. Gelombang besar migrasi terjadi 5 kali, yakni pada tahun 1896, lalu tahun 1936 sebanyak 300 orang, tahun 1939 sebanyak 800, dan tahun 1949 semasa Perang Kemerdekaan Indonesia, dan berakhir awal 1970-an semasa bisnis nikel booming. Pada tahun 1969 hingga 1973, perusahaan Prancis melalui cabang Jakarta merekrut 600 tenaga kerja untuk dikirim ke Kaledonia Baru. Kontrak kerja selama 1 tahun untuk dipekerjakan di pulau yang memiliki 30% cadangan nikel dunia itu. Dalam perkembangannya, orang Jawa pun diandalkan untuk membangun infrastruktur, jalan, jembatan, dan perumahan di Kaledonia Baru sesuai sifat orang Jawa yang ulet. Kini mereka merambah beragam bidang pekerjaan di Kaledonia Baru. Orang Jawa di Kaledonia Baru tanggal 2 Maret 1996 mencatat gaji pertama para kuli kontrak adalah 17 frank per bulan untuk laki-laki dan 12 frank per bulan untuk perempuan. Pada masa awal, kekerasan dan penderitaan sudah menjadi keseharian kuli kontrak Jawa di Kaledonia Baru. Namun lambat laun nasib mereka membaik karena kondisi kerja ditingkatkan dari segala sisi. Para buruh migran Jawa yang didominasi oleh laki-laki melakukan perkawinan dengan kelompok lain, seperti etnis Kanak, suku asli Kaledonia Baru, yang jumlahnya mencapai 48%, dan etnis lainnya. Terkadang para kuli kontrak pulang ke Jawa untuk mencari pasangan hidup yang kemudian diboyongnya ke negeri koloni Prancis itu. Pada generasi 1990-an, ada juga masyarakat Jawa yang bergaya hidup barat dengan tidak menikah, walau mereka punya pasangan. Secara sosial, orang Jawa di Kaledonia Baru masih banyak yang religius, menganut agama Islam, Katolik, Protestan, bahkan sekuler. Sejumlah organisasi kemasyarakatan Indonesia tumbuh seperti Perkumpulan Kematian atau Seni Budaya. Dan pada 11 Maret 1996 disebutkan orang Jawa sudah menjadi bagian integral dan mengisi beragam posisi masyarakat Kaledonia Baru. Berdasarkan keterangan Zonsul, Jenderal Republik Indonesia KJRI Naumea, warga Kaledonia Baru keturunan Indonesia memiliki komunitas sendiri yang dinamakan Persatuan Masyarakat Indonesia dan Keturunannya atau PMIK. Mereka juga diketahui mendirikan Wisma Masyarakat Indonesia dengan kapasitas 300 orang. Kini, para Javanis orang Jawa yang sebelumnya juga berasal dari Betawi, Jawa Barat, Sumatera, dan daerah lainnya umumnya telah hidup sejahtera di Kaledonia Baru.